Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bin nabi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi a'azzana bin nabi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi akramana bin nabi sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana kama jama'tana fi hadzal majlis fajma'na yaumal qiyamah fil jannah ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Rabbana urzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Para jamaah pecinta-pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa para sesepuh, tokoh masyarakat di desa Jati Baru, yang mudah-mudahan semuanya para sesepuh tokoh masyarakat senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa keluarga besar dari DKM Masjid Jami Al-Ikhlas, Perum Graha Bakti Kodam Jaya, yang mudah-mudahan semua jajaran pengurus DKM senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pengayom masyarakat dari pihak kepolisian dan juga dari pihak TNI, yang mudah-mudahan kehadiran antum semuanya, bapak-bapak, mudah-mudahan menjadi saksi bahwasanya Anda pecinta Allah dan pecinta Nabi Muhammad. Kenapa harus ada makna pecinta? Kalau orang sudah mendapatkan predikat pecinta, maka hidupnya nggak bakal susah. Tapi ingat, cinta siapa? Jika yang dicintai Allah dan Nabi Muhammad, maka cintamu tidak bakal rugi di dunia dan di akhirat. Akan tetapi sebaliknya, jika cintamu bukan Nabi Muhammad, jika cintamu bukan kepada Allah, jika cintamu bukan kepada orang-orang yang sambung kepada Allah dan Nabi Muhammad, maka sungguh malapetaka satu demi satu akan hadir dalam kehidupan kita. Dan ingat, muqaddimah malapetaka di dunia ini ternyata bentuk awal sebagai persekot untuk muqaddimah kesusahan di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang hadir tempat ini, berjanjilah dengan malam ini Anda harus menjadi pecinta Nabi Muhammad. Andaikan hati kita ditutup oleh Allah kok belum bisa cinta kepada Rasulullah, maka ayo simak apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan hati kita bisa dibuka oleh Allah. Karena yakin, sejelek-jeleknya manusia, andaikan dia mau mendengar apa yang menjadi kualitas keistimewaan Nabi Muhammad, maka sungguh dia akan jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah dia orang kafir, apakah dia orang Islam, lebih-lebih orang Islam, karena disebutkan orang-orang kafir terdahulu mereka semuanya sesungguhnya mencintai Rasulullah SAW, hanya saja ada kesombongan, kecongkaan, keangkuhan menjadikan cinta itu kalah dengan kesombongan. Maka ayo yang hadir ke tempat ini, kita semuanya rindu, mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi perkumpulan hati kita sambung kepada Rasulullah, hati kita ada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u yuhsyaru ma'aman ahab, seseorang kelak akan dibangkitkan dengan orang yang dicintai. Tanyakan kepada Anda yang duduk di tempat ini, di dalam hatimu ada siapa? Tanyakan, di dalam hatimu ada siapa? Dan Bapak Ibu nggak perlu menjawab, kami yang mewakili jawab. Insya Allah hati kita ada Rasulullah. Kalau nggak ada Rasulullah, ngapain kumpul di tempat ini?
Yang kumpul di tempat ini nggak ada politik. Yang kumpul di tempat ini tidak ada keegoan. Yang kumpul di tempat ini hanya satu tujuan, pengen diaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Insya Allah, mudah-mudahan dengan keberkahan malam ini, nanti di saat kita menghadap kepada Allah di hari kiamat, diaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Makanya gelar pecinta ini kemuliaan. Gelar pecinta ini kemuliaan. Dan tengok kepribadian para sahabat, kelakuan para sahabat. Setiap hari yang digambarkan oleh para sahabat, semuanya sambung kepada Rasulullah, menunjukkan dirinya adalah cinta kepada Rasulullah SAW. Khususnya anak-anak muda, engkau yang duduk di tempat ini, jangan pernah mengidolakan siapapun kecuali Nabi Muhammad yang harus engkau idolakan. Makanya Bapak Ibu, kami senang kalau ada orang yang duduk di majelis ini kok anak-anaknya di bawah. Subhanallah, ini insya Allah anak yang dipilih oleh Allah ya. Karena mohon maaf Bapak Ibu, kalau urusan mendidik anak, Anda jangan mengandalkan ilmu Anda. Betapa banyak orang tua sombong, anaknya hancur, amburadul. Sombong, saya kan Pak Guru, saya kan Bu Guru, saya DKM, atau saya polisi barangkali, atau saya TNI. Ini nggak bisa. Didik anak nggak ada hubungannya dengan polisi, didik anak nggak ada hubungannya dengan TNI, didik anak nggak ada hubungannya dengan DKM, tapi didik anak dengan sambungmu kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah yang menjadikan anak berkualitas. Dan insya Allah anak yang duduk di tempat ini adalah anak yang berkualitas, soleh soleha, menjadikan penyelamat bagi kita. Karena disebutkan orang tua kami, nanti di hari kiamat banyak orang tua kepleset masuk neraka. Orang tua dengar, di hari kiamat nanti banyak orang tua kepleset masuk neraka. Padahal dia ahli tahajud, padahal dia ahli ngaji, mungkin hatam Al-Quran, tapi dia punya keteledoran urusan anak, nggak bisa jaga. Ngurus anak nggak bisa. Kalau ngaji, masya Allah, saf awal. Kalau sholat subuh ada di saf awal, tapi ternyata sholat subuhnya untuk pribadinya, ngajinya untuk pribadinya, nggak pernah dikontrol anaknya. Padahal anaknya tidur ada di rumah, nggak dibangunin. Orang tua apa ini? Orang tua apa ini? Bahkan ada orang tua ajib, lucu, ya kan? Anaknya mau dibangunin sholat subuh, ternyata apa? Jangan, tadi malam baru nonton bola, kasihan. Subhanallah, ini orang tua gimana ini? Jadi mending tidur daripada sholat subuh. Ini orang tua yang sengsara nanti di hari kiamat. Makanya Bapak Ibu, tolong perlu diperhatikan, ibadahmu nggak cukup kalau engkau teledor urusan anak. Surganya orang tua itu berada di anak, surganya anak berada di orang tua. Artinya apa? Harus nyambung. Semuanya harus ada koneksi yang baik. Anaknya soleh, bapak ibunya soleh soleha, masuk surga bareng. Kami yakin, insya Allah jamaah Perum Geraha Bakti Kodam ini insya Allah semuanya ahli surga semuanya. Ya kan? Yang duduk, yang hadir tempat ini dari kampung manapun, tetangga desa pun, insya Allah ahli surga semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik orang tua kami, kita kembali kepada bab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para orang tua kami, andaikan Anda tidak melakukan hal seperti ini, kemuliaan Nabi Muhammad tidak bakal berkurang, tapi rugi kita. Kenapa? Gak menjadi orang yang memuliakan Nabi Muhammad, rugi. Bapak Ibu, andaikan Bapak Ibu gak ngadain acara kayak gini, Nabi Muhammad tetap mulia. Karena yang memuliakan Nabi Muhammad siapa? Allah. Kalau sudah Allah memuliakan Nabi Muhammad, gak perlu kemuliaan kita. Nabi Muhammad gak perlu kemuliaan kita. Tapi kita ngadain acara kayak gini biar ikut andil berada di satu barisan yang memuliakan Nabi Muhammad. Karena yang memuliakan Nabi Muhammad bahkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya Bapak Ibu yang duduk di tempat ini, jika akhlakmu, hidupmu, gaya hidupmu sambung kepada Rasulullah, akan naik pangkat menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan naik pangkat orang tua kami. Makanya kita merayakan seperti ini tujuannya apa? Biar naik pangkat di hadapan Rasulullah. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita mengandalkan ibadah di hadapan Allah untuk masuk surga, kayaknya belum kelasnya. Mohon maaf Pak DKM, sholat subuh rame nggak di sini? Alhamdulillah. Alhamdulillah gimana? 3 sop ya? Oh ini banyak kayak gini kok 3 sop?
Artinya apa? Kalau kita mengandalkan ibadah kita ke masjid, mau masuk surga kayaknya jauh, Pak. Kayaknya jauh. Mohon maaf, jenengan hatam Al-Quran berapa kali sehari? Sehari, Allah. Sehari setahun, boro-boro itu, ya kan? Artinya apa? Kalau kita mengandalkan Al-Quran kita, Bapak Ibu, nggak bisa kita duduk dengan Rasulullah. Mengandalkan sholat di masjid nggak bisa. Wong gara dibojo istri sedikit sudah nggak ke masjid, Bang. Nggak usah sholat ke masjid, Bang. Nemenin istri kan lebih utama, Bang. Iya, Dek. Ayo gimana? Yuk. Nggak bisa. Mau ngandalkan kayak gitu ibadahnya nggak bisa. Lalu kita ngandalkan apa, Pak, Bu? Kita mengandalkan kepada Rasulullah, kepada Allah adalah sambungnya hati kita kepada Nabi Muhammad. Rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya cinta itu penting. Dan mencintai Rasulullah sangat sederhana. Mencintai Rasulullah sangat gampang. Kalau ada orang susah mencintai Rasulullah, ini orang bermasalah benar ini. Mencintai Rasulullah itu paling gampang, orang tua kami. Kenapa? Karena Rasulullah gudangnya keistimewaan, gudangnya kemuliaan itu Rasulullah. Dan umumnya manusia itu senang sama orang yang ngelihat kelebihannya dong, ngelihat keistimewaannya dong. Kalau sudah ada keistimewaannya pasti mudah mencintai. Loh, Rasulullah itu kemuliaannya, jangan ditanya. Keistimewaannya jangan ditanya. Ya, sampai disebutkan dalam satu syair, wa ahsanu minka lam taruqattu ainu. Ya Rasulullah, yang lebih ganteng daripada engkau ya Rasulullah, sungguh mata ini tidak pernah memandangnya. Rasulullah itu orang yang paling ganteng, paling ganteng dibandingkan suami ibu. Aduh, kecil. Rasulullah paling ganteng, orang tua kami. Ya Rasulullah, tidak pernah mata ini melihat kegantengan siapapun melebihi daripada kegantenganmu. Nabi Yusuf yang katanya ganteng masih kalah dengan gantengnya Nabi Muhammad. Ini Rasulullah, orang tua kami. Pernah melihat Rasulullah enggak, Bapak Ibu? Belum ya? Belum. Pengen ngelihat enggak? Ruginya manusia kalau enggak bisa melihat wajah Rasulullah, itu paling ruginya manusia. Nanti Bapak Ibu di surga, kenikmatan yang paling inti, kenikmatan yang paling puncak, ketemu Allah, ketemu Nabi Muhammad. Itu kenikmatan paling puncak. Kalau sudah ketemu Allah, ketemu Nabi Muhammad, sudah nikmat yang lainnya kecil. Padahal di surga gudangnya kenikmatan. Ada bidadari, ya kan? Ada minum, makanan macam-macam enak, orang tua kami di surga itu. Tapi puncaknya ketemu Nabi Muhammad, puncaknya ketemu Allah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad orang yang paling ganteng, orang tua kami. Wa ahsanu minka lam taroqattu wa ajbalu minka lam talidin nisa'u. Ya Rasulullah, lebih ganteng daripada engkau ya Rasulullah, mata ini belum pernah memandangnya. Dan lebih elok daripada engkau ya Rasulullah, sungguh tidak pernah ada seorang ibu satupun di dunia melahirkannya. Ini istimewa Rasulullah. Istimewa. Makanya orang tua kami, kalau kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW ini, sungguh kita merayakan orang yang pantas untuk dirayakan. Kalau ada orang mengatakan bahwasanya acara ini acara nggak bener, ayo nggak usah dalil-dalilan, duduk di tempat ini. Kira-kira di sini ngomong apa? Kok nggak bener itu acaranya? Barangkali ada orang ngomong itu aja. Ini sekarang zaman-zaman ngaco ini orang tua kami, iya kan? Zaman-zaman ngaco, pakai kopiah tapi nggak mau maulitan. Ya kan, pakai sorban nggak mau maulidan, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah, maulid bid'ah, waduh macam-macam bid'ah semuanya, masuk neraka semuanya. Yang masuk surga dia sama bapaknya dok kayaknya. Enggak, ini adalah pekerjaan yang benar. Ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah, sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya apa yang Anda lakukan ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, diperbolehkan, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok diperintahkan Pak Ustadz? Iya, dalilnya Al-Quran kok. Dalilnya Al-Quran. Disebutkan di dalam Al-Quran, kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, kepada hambaku, barang siapa yang dikasih nikmat olehku, dikasih nikmat oleh Allah, barang siapa dikasih anugerah oleh Allah, nikmat
nikmat sehat, nikmat bisa nikah, nikmat punya anak, nikmat bisa berangkat haji, nikmat bisa berangkat umroh, punya mobil, punya bisnis, tetek bengek, itu nikmat-nikmat semuanya. Siapa jika dikasih nikmat oleh Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaknya dengan itu semuanya mereka gembira. Duh, siapa yang anjurkan? Allah. Pokoknya Bapak Ibu kalau dikasih nikmat tolong gembira. Gembira itu apa? Syukur, seneng, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Melampiaskan kegembiraannya dengan apa yang diridhoi oleh Allah. Artinya apa? Diperkenankan oleh Allah. Dan kita kumpul di tempat ini maknanya bergembira akan kelahiran Rasulullah. Kenapa? Karena nikmat yang paling agung lahirnya Nabi Muhammad. Nikmat yang paling agung lahirnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tidak dilahirkan ke muka bumi ini, sungguh kita tidak bakal ada. Ya, tidak bakal ada. Mohon maaf, yang mengenalkan Islam kepada kita, runtutan awal siapa? Ya Nabi Muhammad. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak bakal mengenal syahadat. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak bakal mengenal Islam. Makanya kita kumpul di tempat ini malam ini dalam irama syukur kepada Allah akan nikmat yang paling agung Rasulullah. Maka ini bukan bid'ah, tapi wajib kalau perlu. Wajib. Kalau nggak wajib apa? Lupa, nggak syukur, nggak mencintai Rasulullah, musibah. Ya? Jadi wajib. Kalau perlu, mohon maaf, Pak DKM maulidannya jangan 1 tahun sekali, ya kan? Setiap minggu. Kalau perlu dua hari sekali maulidan, ya kan? Kenapa? Biar jamaahnya ingat Rasulullah terus. Orang kalau ingat Rasulullah nggak bakal maksiat, Pak. Kalau orang ingat Rasulullah nggak bakal maksiat. Kenapa orang mabuk? Kenapa orang zina? Kenapa orang nyuri? Kenapa orang dolim? Karena nggak ingat Rasulullah. Nggak ingat idolanya siapa. Kan gitu. Kalau dia mengidolakan Rasulullah bagaimana? Rasulullah nggak boleh ngomong kotor. Rasulullah mengajarkan bahwasanya minum haram. Rasulullah mengajarkan bahwasanya judi haram. Loh, kalau ingat Rasulullah nggak bakal melakukan itu semuanya. Makanya kalau kita lupa Rasulullah, maksiat kita. Kenapa ada orang zina di sana? Malam minggu mabuk semuanya karena dia lupa Rasulullah. Hatinya idolanya bukan Rasulullah. Makanya ayo penting mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ini kita gembira dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. Bahkan para orang tua kami, kegembiraan akan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya manusia tok, tapi alam jagat raya ini di saat Rasulullah terlahir mereka semuanya gembira. Jagat raya, Pak. Apa jagat raya ini? Tumbuh-tumbuhan, bebatuan, angin, ombak. Bahkan disebutkan fahtazal arsyu wastibasyara. Yang namanya arsy, ya, sama ombak ada di lautan apa? Bergemuruh, goncang, gembira karena kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kita? Makanya kalau ada orang ngomong acara maulidan itu nggak boleh, berarti hakikatnya nggak boleh gembira karena kelahiran Rasulullah. Badal yang gembira akan kelahiran Rasulullah ternyata apa? Ombak-ombak di lautan sangat seneng, ya kan? Arsy, makhluk terbesar dari ciptaan Allah, di saat Nabi Muhammad terlahir ternyata beliau gembira. Bukan hanya itu saja, burung-burung berkicau di saat Nabi Muhammad terlahir. Kenapa? Seneng, gembira. Orang yang paling mulia terlahir. Orang yang paling mulia terlahir. Bahkan bukan hanya itu saja orang tua kami. Di saat Nabi Muhammad terlahir orang tua kami, yang namanya bumi Syam, kota Syam itu apa? Bercahaya. Bercahaya, bahkan cahayanya itu menjadi menyebar ada di langit di saat Rasulullah terlahir. Bahkan bukan hanya itu saja, di saat Nabi Muhammad SAW terlahir ternyata api Majusi yang menjadi sesembahan orang Majusi 1000 tahun gak pernah padam, akan tapi di saat lahirnya Rasulullah itu api padam seketika. Jadi orang Majusi itu nyembah api. Apinya nggak pernah padam 1000 tahun nggak pernah padam, bayangkan. Tapi di saat Rasulullah terlahir itu api padam, nggak bisa dinyalakan lagi. Bukan hanya itu saja orang tua kami, di saat Rasulullah SAW terlahirkan ke muka bumi ini,
Dulu di sekitar Ka'bah itu terdapat patung-patung berhala, 360 patung berhala yang nempel kokoh ada di sebelah kanan kirinya Ka'bah. Dulu. Tapi di saat Rasulullah terlahir, itu patung-patung berhala itu hancur, jatuh seketika, padahal nggak ada yang rusak. Kenapa? Karena wibawa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Loh, kalau yang lain saja terasa gembiranya seperti itu, banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi, lalu bagaimana dengan kita umatnya? Kok nggak merasa seneng dengan kelahiran Rasulullah SAW? Keterlaluan kita. Maka ayo yang seneng, gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Bahkan para orang tua kami disebutkan, orang yang gembira dengan kelahiran Rasulullah menjadi sebab di neraka siksaannya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda tahu Abu Lahab? Abu Lahab itu kan orang kafir. Sampai disebutkan dalam Al-Qur'an, tabat yada abi lahabi watab. Loh, rusaknya Abu Jahal itu diabadikan di dalam Al-Quran. Abu Jahal menjadi ahli neraka itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tapi Abu Jahal setiap hari Senin, Abu Lahab setiap hari Senin dapat keringanan siksaan neraka. Kenapa kok dapat keringanan siksaan neraka? Iya, karena Abu Lahab pernah di saat lahirnya Rasulullah di hari Senin, Abu Lahab itu gembira sehingga memperdekakan budaknya, maka karena itu siksaannya oleh Allah di neraka diringankan. Loh, orang kafir yang gembira dengan kelahiran Rasulullah menjadi sebab nerakanya diringankan oleh Allah. Lalu bagaimana kita umat Islam? Lah kok gak gembira, keterlaluan ini. Tapi ingat orang tua kami, ringannya siksa neraka itu juga yang mengerikan. Abu Lahab itu memang diringankan. Setiap hari Senin siksanya diringankan. Abu Lahab setiap hari Senin itu siksaannya itu cuma kakinya tok dipakein sandal dari neraka. Jadi kakinya Abu Lahab biasanya kan disiksa semuanya. Ini cuma melalui kakinya tok. Jadi kakinya tok suruh pakai sandal api neraka. Tapi ingat, pakai sandal api neraka, Pak, panasnya nyampe sampai ubun-ubun. Makanya jangan punya keinginan masuk neraka walaupun neraka yang paling ringan. Ya kan? Hanya orang sakit ingin masuk neraka. Biarlah saya maksiat di dunia, kan neraka kan ada neraka ringan. Oh, sakit orang ini memang. Sakit itu orang. Ya kan? Jangan mau Bapak Ibu. Ya kan? Jangan mau. Neraka itu seringan-ringannya Bapak Ibu kayak gitu. Nih Bapak Ibu, Anda kalau lagi nanak nasi, ya kan, nyetekin kompor itu, coba taruh tangan jenengan di atas, mau enggak? Padahal para orang tua kami, api yang ada di dunia ini baru asapnya neraka. Asapnya, ya Allah, asapnya Bapak Ibu, belum apinya loh. Asapnya neraka yang dilobangi secuil jarum, bocor ke dunia, menjadi buat nanak nasi kita sampai mateng, kadang goreng tempe gosong. Itu ternyata itu asapnya yang bocor secuil jarum. Makanya Bapak Ibu jangan macam-macam ya. Jangan macam-macam pengen masuk neraka, jangan. Andaikan kalau salah Bapak Ibu cepat tobat, nangis kepada Allah, kembali hingga menjadi ahli surga ya. Karena di dunia ini nggak ada orang yang sempurna, orang tua kami. Ustadz pernah maksiat, kiai pernah bermaksiat, pejabat pernah bermaksiat, orang awam pernah bermaksiat. Siapa di antara mereka yang bermaksiat yang paling hebat, yang cepat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang nggak bisa maksiat cuma satu tok, Nabi Muhammad itu nggak bisa maksiat. Kenapa? Karena beliau dijaga oleh Allah. Nabi Muhammad maksum, dijaga, nggak bakal melakukan maksiat. Sampai disebutkan para tua kami, Nabi Muhammad sebelum beliau diangkat menjadi nabi, beliau nggak pernah maksiat, dijaga oleh Allah. Di saat beliau masih kecil, usia 8 tahun atau dalam riwayat 9 atau 10 tahun, beliau itu sering diajak oleh teman-temannya untuk nonton nonton kayak lagu-lagu gitu. Ya mungkin sekarang mungkin ya dangdutan tak orkes gitu ya. Gitu bang tua, tapi zaman itu ya nggak separah zaman sekarang. Pokoknya hiburan lah, nonton hiburan itu. Nabi Muhammad wong beliau manusia, iya kan? Beliau manusia punya keinginan nonton, tapi setiap beliau mau berangkat pasti oleh Allah dikasih rasa ngantuk yang sangat ketiduran. Bangun besok sholat subuh. Artinya apa? Nggak pernah dikasih kesempatan Nabi Muhammad untuk nonton kayak gitu. Kalau kita berapa kali Pak?
Bu, Bu, pernah nonton dangdutan Bapak Ibu? Enggak ya, nontonannya sholawatan ya. Jangan Bapak Ibu, jangan ngaku ya. Jangan ngaku jelek, ngaku nonton dangdutan itu jelek. Nonton orkes itu jelek. Makanya sudah, kalau pernah nonton dangdutan, nonton orkes sembunyikan ya, nggak usah ngaku. Sekarang insya Allah nonton hadroan. Jujur orang tua kami, enak hadroan apa dangdutan? Yang benar. Nggak boleh, yang harus jujur. Enak dengar hadroan apa dangdutan? Kalau enak dengar hadroh berarti hatinya sudah mulai bagus ini, mulai baik. Tapi kalau ada yang ngomong dangdutan ini hatinya bermasalah ini. bermasalah. Lebih enak hadroh orang tua kami, baca sholawat, iya kan gitu Bapak Ibu ya, baca sholawat dulu. Hiburan tidak apa-apa Ibu, di dalam Islam hiburan boleh. Bahkan disebutkan rawihu qulubakum sa'atan, senangkan hatimu sesaat. Jadi Allah itu menganjurkan, sok kamu bersenang-senang boleh, tapi ingat, senang-senangmu jangan sampai melanggar Allah. Kalau bisa kamu senang-senang dapat pahala. Gitu loh. Apa? Kalau ibu mau hitanan nanggep hadro, sudah hati seneng dengar lagu enak-enak hadro, dapat pahala. Kalau dangdutan dapat apa? Dangdutan dapat apa orang tua kami? Dapat utang banyak ya. Mau bayar bingung ya. Sudah nanggep hadro Bapak Ibu ya. Kalau nanggep hadro insya Allah nggak usah dibayar, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Al-Bahjah Bekasi punya hadro, kalau mau nanggep nggak usah dibayar ya kan, tapi dijemput nanti ya. Pulang pergi dijemput ya, iya sudah nggak dibayar, nggak dijemput kan keterlaluan ini ya kan. Jadi nggak ada Bu, ini gratis Ibu ya, nggak ada yang komersil, gratis semuanya iya kan. Sudah gratis dapat pahala orang tua kami ya. Baik, ini Bapak Ibu ya, ini sekilas. Itulah Nabi Muhammad SAW. Mulai dari kecil beliau dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai suatu ketika ini ya, beliau itu auratnya mau tersingkap. Auratnya laki-laki itu mana Pak? Auratnya laki-laki itu mana? Auratnya laki-laki di luar sholat itu mana? Di antara pusar dan lutut. Tapi kalau auratnya perempuan di luar sholat mana? Semua anggota tubuh ya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali muka dan telapak tangan ya. Ini aurat perempuan. Aurat itu apa? Sesuatu yang wajib ditutup, kalau dibuka haram. Nah itu auratnya. Aurat. Jadi aurat itu sesuatu yang wajib ditutup, kalau dibuka haram. Yang wajib ditutup di antara laki-laki, yang wajib ditutup itu antara pusar dan lutut. Ini yang wajib ditutup bagi laki-laki. Tapi kalau bagi perempuan, yang wajib ditutup di luar sholat semua anggota tubuhnya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali muka dan telapak tangan. Muka dan telapak tangan tidak wajib ditutup. Nah ini muka. Rasulullah SAW suatu ketika beliau itu akan mengangkat sesuatu karena saking beratnya sehingga sampai sarungnya itu akan tersingkap. Di saat sarungnya itu akan tersingkap, maksudnya lututnya akan kelihatan, oleh Allah diplesetkan, dijatuhkan sehingga tidak sampai tersingkap auratnya. Subhanallah, sampai urusan aurat dijaga oleh Allah. Makanya nih dengar orang tua kami, kaidah kalau ada orang berani ngomong Nabi Muhammad pernah bersalah, atau Nabi Muhammad berhak bersalah, atau Nabi Muhammad pasti bersalah, katakan itu ciri akidah nggak benar. Jangan kumpul sering dengan orang seperti itu ya kan. Nabi Muhammad nggak pernah bersalah orang tua kami. Nabi Muhammad tidak bakal bersalah. Kenapa? Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang tua kami, omongan Nabi Muhammad semuanya adalah wahyu. Nabi Muhammad kalau ngomong nggak kayak kita Bapak Ibu. Kalau ngomong kayak kita ini ngelantur kita ini kalau ngomong, iya kan? Kalau ketemu orangnya ngomongnya A, tapi kalau nggak ketemu orangnya ngomongnya waduh, nggak beres. Loh, ini kita, tapi Nabi Muhammad enggak. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah, in huwa wahyu yuha, itu semuanya adalah wahyu yang dibembeng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad itu kalau ngomong adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Nabi Muhammad adalah manusia seperti manusia biasa. Maksudnya apa? Kalau nggak makan ya lapar, kalau nggak minum ya haus, kalau dipukul ya sakit.
Kalau dicubit ya sakit. Itu rasa manusianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat, Nabi Muhammad memang manusia, tapi manusia yang luar biasa. Kenapa? Karena dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah katakan Nabi Muhammad salah. Enggak. Nabi Muhammad tidak salah, karena Nabi Muhammad maksum. Kalau seorang Nabi salah, berarti kemaksumannya seperti apa dong? Coba kalau Nabi salah. Kalau Nabi salah, gimana kalau menyampaikan wahyu? Wong dia bohong kok nyampaikan wahyu, ya nggak diterima dong oleh umatnya. Makanya Nabi itu maksum, dijaga oleh Allah, tidak pernah berbuat salah. Tapi kalau kita umatnya ini banyak salahnya. Tapi Nabi Muhammad tidak. Seperti itulah kehebatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang diucapkan beliau itu adalah wahyu yang diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril nyampe kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu, tutur katanya indah. Tutur katanya indah. Makanya Bapak Ibu, apabila Anda pengen hidup di dunia ini, ngomong seperti yang dianjurkan oleh Allah, cara pandangnya adalah memandang seperti yang dianjurkan oleh Allah, telinganya mendengar seperti apa yang dianjurkan didengar oleh Allah. Bagaimana? Niru gayanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jenengan sudah niru gayanya Nabi Muhammad, maka tutur apa yang Anda ucapkan akan sesuai arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, harus ngikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ngikut Rasulullah ini bagaimana? Kita tidak bakal ngikut Rasulullah kecuali ada cinta dulu, ya kan? Kalau sudah ada cinta berarti akan ngikut. Kalau belum ada cinta tentu tidak akan mudah untuk mengikuti. Maka ayo, malam ini adalah malam membangun cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para orang tua kami, Nabi Muhammad termasuk kunci kesuksesan kita di akhirat dan juga di dunia. Seseorang tidak bakal masuk surga hendaknya melalui pintu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, harus melalui pintu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, hendaknya harus melalui pintu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian semuanya mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, belum sah cintamu, fattabi'uni, kecuali mengikuti aku. Aku di sini siapa? Nabi Muhammad. Cinta kita kepada Allah belum sempurna sebelum kita ngikut Nabi Muhammad. Kalau kita sudah ngikut Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Subhanallah. Kecintaan kepada Allah melalui pintu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mengikuti Nabi Muhammad ini adalah penting, menjadi syarat kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Loh, kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana orang tua kami? Kita berbicara yang dianjurkan oleh Allah, pandangan kita pandangan yang dianjurkan oleh Allah. Kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ngomong sesuai dianjurkan oleh Allah itu maksudnya kayak apa orang tua kami? Rindunya berzikir, membaca Al-Quran, ngomong hak, gunjing orang gak mau, jelek-jelekin orang gak mau, memfitnah orang gak mau. Loh, ini mulut yang dibimbing oleh Allah. Mulutnya siapa? Ini mulutnya kekasih Allah seperti itu, ya kan? Matanya kalau melihat yang haram pejem, tapi kalau melihat ulama, melihat Al-Quran melek. Kalau bangun malam melek. Loh, ini mata yang dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, telinganya pun sama. Kalau dengar gunjingan nggak mau, dengar fitnah nggak mau, dengar adu domba nggak mau, dengar yang tidak dianjurkan oleh Allah nggak mau. Tapi kalau dengar Al-Quran, nasihat, seneng. Ini tanda dirinya adalah dibimbing oleh Allah sebagai kekasihnya. Maka ayo orang tua kami, kita hadirkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar supaya nanti hidup kita ini tentrem, ya, agar supaya hidup kita ini enak, sukses di dunia dan di akhirat. Maka ayo cintailah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah kita buka dikit demi sedikit tentang kemuliaan Rasulullah, ya. Nabi Muhammad orang yang istimewa, sampai disebutkan beliau termasuk orang yang paling ganteng, melebihi Nabi Yusuf. Memang kalau kita melihat dari ilmu di waktu masih kecil, ya kan, Nabi yang paling ganteng siapa? Nabi Yusuf. Tapi hakikatnya yang paling ganteng adalah Nabi Muhammad. Sampai disebutkan kegantengan itu kalau ibarat lingkaran gitu, bulat, ya, lingkaran gitu bulat, maka itu kegantengan dibagi dua. Satu
separuh dibagi dua lagi, sepertiga untuk Nabi Yusuf, sepertiga untuk umatnya Nabi Muhammad. Loh ini, loh separuh lagi ini untuk Nabi Muhammad. Oh subhanallah. Tapi ingat Bapak Ibu, gantengnya Nabi Muhammad tidak menimbulkan fitnah, tidak seperti gantengnya Nabi Yusuf. Kalau gantengnya Nabi Yusuf, itu siapapun yang melihat Nabi Yusuf pasti senang. Sehingga ada satu kejadian Siti Zulaikha seneng Nabi Yusuf. Kenapa? Karena gantengnya Nabi Yusuf dibuka oleh Allah. Tapi kalau gantengnya Nabi Muhammad ditutup dengan haibah, wibawa. Sampai disebutkan tidak ada seorang ibu berani melihat wajah Rasulullah lebih dari 5 menit, gak berani. Karena wibawahnya. Para sahabat itu Bapak Ibu, kalau di hadapan Rasulullah itu, para sahabat apa? Kayak orang di atasnya ada burungnya, gak bisa gerak-gerak, diam dok. Kenapa? Wibawahnya Nabi Muhammad SAW. Makanya gantengnya Rasulullah nggak menimbulkan fitnah. Kenapa? Ditutup oleh Allah dengan wibawa, haibah. Ya, wibawa subhanallah. Wibawahnya ini seperti apa? Tidak mampu menjadikan para sahabat itu nengok berlama-lama. Hanya saja ada para sahabat yang berani nengok lama-lama. Itu sahabat-sahabat muda yang kecil-kecil. Sahabat yang kecil-kecil itu kalau melihat Rasulullah lama ya memang masih anak kecil. Tapi kalau sahabat yang tua-tua kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu nggak berani mendangak di hadapan Rasulullah, nggak berani. Hanya bisa menunduk saja. Kenapa? Wibawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi Muhammad. Bukan hanya itu saja orang tua kami. Nabi Muhammad keringatnya baunya wangi. Subhanallah. Ada orang sini keringatnya baunya wangi? Gak ada Bapak Ibu. Nabi Muhammad keringatnya wangi. Ya kan? Ingat, tidak ada apapun yang keluar dari tubuhnya Nabi Muhammad kotoran, gak ada. Tidak ada apapun yang keluar dari tubuhnya Nabi Muhammad kotoran, gak ada keringatnya, baunya wangi. Sampai disebutkan ada seorang sahabiah perempuan yang bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu nyuruh anaknya nyari botol ngambil keringatnya Rasulullah di saat Rasulullah istirahat. Di saat Rasulullah tidur, suruh diambil. Rasulullah itu orangnya sehat, kalau tidur itu keringetan. Sehingga apa? Keringatnya yang netes dari sini, dari godeknya itu suruh ditaruh di botol. Akhirnya Rasulullah bangun. Ya fulan madza ta'mal? Apa yang kamu lakukan wahai anak? Aku disuruh ibuku ya Rasulullah. Suruh apa? Suruh ngambil keringatmu. Mana ibumu? Ibunya suruh datang. Ibu, keringat saya buat apa? Kata Nabi Muhammad. Jawabannya ibu itu apa dengan polosnya? Ya Rasulullah, keringatmu bukan seperti keringatnya orang lain. Keringatmu bakal tak pakai parfum anakku ya Rasulullah. Subhanallah. Ini loh, yang malam ini Anda rayakan tuh model orangnya kayak gitu. Jangan ragu Anda, ya? Jangan ragu. Makanya yang keluar rezeki, keluar uang, keluar ini, keluar itu untuk makhluk kayak gini, oh ini kemuliaan. Ya? Jadi gak ragu. Wong keringetnya aja baunya wangi seperti itu orang tua kami. Ya? Baunya wangi. Bahkan bukan hanya itu saja orang tua kami. Tidak ada suatu apapun yang keluar dari Nabi Muhammad kecuali bumi berebut menelan. Loh, berebut menelan. Sampai Siti Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika Rasulullah itu pengen ke belakang, pengen buang air kecil. Ke belakang, pengen buang air kecil. Ke belakang, setelah Rasulullah ke belakang disusul oleh Siti Aisyah. Disusul oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, bekas engkau buang hajat ke belakang mana ya Rasulullah? Kok enggak ada bekas apa-apa kecuali baunya harum ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad? Apakah kamu tidak tahu setiap apapun yang dikeluarkan oleh seorang nabi, yang namanya bumi itu berebut untuk menutupinya. Ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau buang air kecil itu orang tua kami, bumi itu secepatnya menutup dan tidak ada bekas apapun kecuali harum. Bahkan orang tua kami, darah Nabi Muhammad diminum oleh para sahabat. Barangkali ada ngomong, ya Allah, darah diminum. Ente ngaca darahmu, ya kan? Kalau darahmu siapa yang minum? Ya kan gitu. Tapi kalau darahnya Nabi Muhammad ini beda orang tua kami. Disebutkan ada Rasulullah itu pernah cantuk itu bekam, hijamah, ya, hijamah. Bapak Ibu, hijamah itu sunnah. Hijamah itu mengeluarkan darah kotor, tapi Rasulullah nggak ada darah kotor. Kalau kita banyak, ya kan? Karena kita kalau makan overdosis, makan darahnya kotor terus, ya kan? Kalau nggak makannya overdosis, rezekinya kotor, makanya darahnya kotor, dikit-dikit bekam.
Biasanya tandanya darah kotor itu apa Bapak Ibu? Sering migrain, puyeng sebelah, kan gitu, kram, ya kesemua itu darahnya banyak kotornya itu. Sunnah hijamah. Hijamah itu bekam. Rasulullah itu pernah bekam. Di saat dibekam ada darah sedikit. Ya, sedikit lah di gelas itu. Darah itu sedikit. Kata Nabi Muhammad, wahai sahabat, punten mohon maaf, dibuang itu darah. Dibuang, diambil oleh para sahabat, keluar sebentar lalu masuk lagi. Keluar sebentar masuk lagi. Rasulullah kaget, sahabat kamu buang di mana? Sudah ya Rasulullah, kamu buang kemana? Sudah ya Rasulullah, kamu buang kemana? Kamu minum ya? Kata Nabi Muhammad. Senyum dia, iya ya Rasulullah. Muntahkan? Enggak ya Rasulullah, biar ada di dalam ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Orang yang pernah minum darahku enggak bakal disentuh api neraka. Tapi ingat Bapak Ibu, yang perlu difahami bukan minum darahnya ini, bukan. Tapi yang perlu difahami apa? Kecintaan yang sangat kepada Rasulullah. Ini loh, kan gitu. Loh kalau darahnya diminum, masa mau berontak sama Rasulullah? Kalau darahnya aja diminum, masa nggak nurut, nggak patuh sama Rasulullah? Kalau darah saja, darahnya Nabi diminum, masa kelakuannya nggak niru Rasulullah? Jadi maknanya bukan bagi-bagi darah diminum ini, bukan, tapi hati yang sambung cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai apapun yang keluar dari Nabi Muhammad dieman-eman, nggak mau dibuang. Ini makna cinta. Barangkali, oh ya udah kalau gitu rebutan aja minum darahnya Rasulullah. Bukan itu. Anda kalau kurang ajar sama Rasulullah, walaupun minum satu jerigen ya nggak dapat syafaat, orang kurang ajar. Maknanya di sini itu adalah kecintaannya ini loh Pak, ya kan? Dan Rasulullah nggak mengingkari itu. Rasulullah tidak mengingkari itu, enggak. Yang pernah minum darahku tidak bakal tersentuh api neraka. Bahkan dalam riwayat, yang pernah minum darahku perutnya nggak bakal sakit. Dan benar itu sahabat nggak pernah sakit perut. Kalau kita gimana? 1 jam kekenyangan sakit, ya kan? 1 minggu sakit, opname lagi lah ini. Urusan perut terus kan gitu. Kayaknya harus minum darahnya Rasulullah ini. Ya, tapi nggak ada sekarang orang tua kami. Nabi Muhammad sudah meninggal. Tapi kita yang penting sekarang apa? Belajar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya itu saja orang tua kami. Anda tengok para sahabat itu. Tidak pernah Rasulullah meludah kecuali para sahabat berebut untuk mengambil. Nih dengar, tidak pernah ada ludah yang dikeluarkan dari mulutnya Rasulullah kecuali para sahabat berebut, ya Rasulullah, meludah di sini ya Rasul, meludah di sini ya Rasul. Bahkan dalam riwayat bukan ludah, nukhoma, dahak. Barangkali dia ngomong, ya Allah dahak kok direbut loh. Inti mikir dahakmu, ya kan? Inti mikir ludahmu. Kalau ludahmu, siapa yang berebut? Nggak ada. Kan gitu orang tua kami. Tapi ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam direbut orang tua kami, sampai disebutkan orang tua kami ada orang kafir nengok Rasulullah, nengok para sahabat yang begitu memuliakan Nabi Muhammad, sampai itu orang kafir ngomong, sungguh aku tidak pernah menemukan raja-raja yang lebih dimuliakan seperti Nabi Muhammad dimuliakan oleh para sahabat, nggak ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah Nabi Muhammad SAW. Begitu dahsyat para sahabat di dalam memuliakan beliau. Dan disebutkan juga Bapak Ibu, tanda seseorang itu cinta kepada Nabi Muhammad, memuliakan, menghormat. Nah ini tanda cinta kepada Nabi Muhammad. Jadi menghormat, mengagungkan, mengagumi. Ini tanda cinta. Lu para sahabat seperti itu Bapak Ibu. Sampai disebutkan sahabat Anas bin Malik itu punya sumur di Madinah. Dan sumurnya itu banyak yang ngambil. Sumurnya beliau itu banyak yang ngambil, dikit-dikit dari kafilah yang dari luar kota masuk ke Madinah pasti nyamper ke sumurnya sahabat Anas bin Malik. Kenapa sih sumurnya sahabat Anas bin Malik kok sampai dikerubung orang banyak kayak gitu yang ngambil? Ternyata apa? Ini sumur bisa menjadikan obat. Siapapun yang punya penyakit akan sembuh jika minum air dari sumur ini. Dan sumur ini baunya wangi, harum sumur ini. Anda kalau ke Madinah, hanya saja biasanya program kalau ke Madinah itu programnya itikaf tok di Masjid Nabawi. Kemudian napak tilas ya yang dekat-dekat saja. Paling jauh ya ke Kubah, tapi nggak sampai ke sumur-sumur ini. Padahal sumur ini masih ada. Tapi dasar musuh-musuh Allah paling penting. Sumur ini yang harum, ternyata sekarang Bapak Ibu dikasih apa? Dikasih kayak tandon gitu, dikasih satu tandon. Jika kalau dinyalain itu air itu langsung naik ke atas, nanti baunya nggak enak, rasanya pahit.
Ada musuh-musuh Allah itu kerjaannya kayak gitu. Kalau Anda ngambil asli dari bawah, itu pasti harum, baunya enak, seger. Ini ada di Madinah itu sampai detik ini masih ada. Tapi ternyata oleh orang-orang Madinah ditutup itu. Kenapa? Karena orang-orang Madinah nggak ada cinta kepada Rasulullah. Ya. Orang Saudi itu nggak ngerti barokah, nggak ngerti cinta sama Nabi Muhammad. Kalau ziarah sama Rasulullah bid'ah katanya, kan gitu. Anda kalau lagi mengucapkan salam kepada Rasulullah gitu di makomnya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, kemudian ngangkat tangan dimarahin, sana doa ke Ka'bah, sana. Loh ini. Jadi ada di sana laskarnya. Jadi di sana itu polisinya itu, kalau laskar itu kan polisi Saudi namanya. Polisi Saudi itu di sana jaga makom Rasulullah. Jadi orang yang doa di hadapan Rasulullah itu dimarahin. Gak ngerti cinta. Sebenarnya orang tua kami kasihan orang ini. Kenapa? Dapat tugas kok jauhkan umat dari Nabi Muhammad. Paling sengsaranya orang itu. Iya kan? Dapat tugas jauhkan umat dari Nabi Muhammad. Sehingga disebutkan sebenarnya yang dijauhkan, yang gak dikendaki oleh Nabi Muhammad itu bukan kitanya. Kalau kita dikendaki oleh Nabi Muhammad, kenapa? Karena setiap kita melihat Nabi Muhammad pasti nangis, lalu rindu doa. Bahkan berdoa di hadapan Nabi Muhammad itu lebih utama daripada doa di hadapan Ka'bah. Kalau kita berhadapan dengan Rasulullah, jangan sampai Rasulullah di belakangi kita. Gimana Nabi Muhammad kok di belakangi kita? Tapi mereka nggak ngerti itu. Sehingga apa? Ayo doa sana, doa ke Ka'bah, nggak usah doa ke sini salam tok. Jadi yang tidak dikehendaki oleh Nabi Muhammad itu ya ini penjaganya, ini nggak dikehendaki. Sehingga tugasnya jauhin orang terus dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena saking cintanya umat itu kadang yang nggak didengar itu sudah tetap doa utama. Doa di hadapan Rasulullah itu adalah utama dan itu mustajab. Loh. Sahabat Anas bin Malik itu punya sumur. Sumurnya baunya harum, rasanya enak, seger. Bahkan sumurnya itu sering direbut oleh orang untuk ngambil airnya itu. Ternyata kok ya ini urusan dohirnya beliau. Kalau urusan akhlak jangan ditanya. Urusan akhlak Rasulullah jangan ditanya. Nabi Muhammad akhlaknya paling mulia. Tidak ada akhlak yang paling mulia adalah akhlaknya Rasulullah. Dengan tetangga beliau baik, apalagi dengan keluarga beliau baik, dengan anak beliau baik. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu paling sayangnya orang dengan anak-anak beliau. Paling sayang. Sampai disebutkan Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu kalau lagi ceramah, lah kok ketemu cucunya Sayyidina Hasan Husain, ceramahnya berhenti dulu, nyamperi Hasan Husain, dicium pipinya, ya dicium keduanya, dipeluk, baru naik mimbar lagi. Ada suami kayak gini, Ibu. Pak, suami zaman sekarang baru datang, Bang gendong, waduh capek suruh gendong. Lah ini kan musibah ini. Kalau Rasulullah tidak, orang tua kami. Rasulullah itu kalau dengan anak kecil paling sayang. Rasulullah itu paling sayang. Bahkan sampai disebutan hiburanku kata Nabi Muhammad ya anak-anak kecil ini. Cucuku Sayyidina Hasan Husain. Bahkan orang tua kami Nabi Muhammad walaupun sibuk kayak gitu, ya Nabi Muhammad itu tugasnya banyak orang tua kami. Beliau itu bukan hanya presiden tok, waduh di atas presiden. Tugasnya sangat banyak, tapi kalau sudah beliau pulang ke rumah, beliau sempat main kuda-kudahan dengan Sayyidina Hasan. Rasulullah jadi kudanya, Sayyidina Hasan naik di atas punggungnya Rasulullah. Jadi Rasulullah merangkak gitu. Sayyidina Hasan naik di atas, padahal beliau capek dari kerja. Makanya wahai para suami, jangan sombong dengan pekerjaanmu. Baru pekerjaan sepele aja anakmu ditelantarkan. Padahal anakmu itu punya hak untuk mendapatkan kasih sayangmu main. Bahkan sesaat Rasulullah terlentang, tiba-tiba Sayyidina Hasan Husain main di perutnya Rasulullah itu. Muter-muter ada di situ. Rasulullah nggak marah. Bahkan suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang tua kami, ada orang punya anak dari para sahabat, minta ditahnik. Tahu tahnik? Tahnik itu sunnah. Kalau ada bayi lahir, sebelum minum air ASI ibu, sebisa mungkin ditahnik, dikasih manisan dari madu atau dari kurma. Minta dikunyahkan dari orang-orang soleh, kiai, ulama, habaib, nanti dimasukkan ke mulutnya sang bayi. Itu sunnah, ini tahnik. Loh, Rasulullah pernah mentahnik anak kecil dari para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah diompolin. Rasulullah lagi gendong bayi, diompolin.
Kata para sahabat, ya Rasulullah biar tampil. Sudah biar diselesaikan sama anakmu. Gak apa-apa. Subhanallah. Padahal beliau presiden di atas presiden paling sibuknya orang. Tapi dengan anak kecil, subhanallah, kasih dan lembut. Makanya disebutkan orang tua kami, orang kalau nggak bisa berkasih dengan anak kecil, bagaimana dia akan berkasih di saat dia menjadi pemimpin? Sama anak kecil aja nggak berkasih kok. Loh, ini Nabi Muhammad. Artinya apa? Dengan anak kecil itu subhanallah orang tua kami. Bahkan beliau Nabi Muhammad kemana-mana bawa permen, Bapak Ibu. Kemana-mana bawa permen. Saya pengen ngamalkan itu lupa terus itu. Ya, kemana-mana bawa permen. Kalau ketemu anak kecil, assalamualaikum, salaman Rasulullah, dikasih permen. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya begitu mulia dengan anak-anak kecil. Ya, seneng. Apalagi dengan anak-anak yatim. Beliau itu paling seneng Nabi Muhammad. Dengan anak-anak yatim piatu itu sangat seneng. Ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan anak kecil. Dengan keluarga beliau jangan ditanya. Dengan istri beliau, oh Nabi Muhammad paling sayang, paling kasih. Ya. Bapak Ibu ketahuilah Nabi Muhammad itu nggak ada manten baru, manten tua. Yang ada manten baru terus harmonis enak. Bukan kalau manten lama punya anak 10 istrinya ditendang, enggak. Kalau Nabi Muhammad itu apa? Istri lama, istri baru sama semuanya, karena semuanya adalah dimuliakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai disebutkan orang tua kami, tidak ada guru kemesraan di dalam rumah tangga kecuali kiblatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai disebutkan Bapak Ibu, Rasulullah itu Bapak Ibu kalau mau minum air, Rasulullah itu nggak mau gelasnya beda, pengennya gelasnya bareng sama istrinya. Ibu di rumah kayak gitu nggak gelasnya? Bu, Pak, gelasnya di rumah sama satu atau beda? Gelasnya istri kecil, giliran gelasnya suami gede, atau gitu? Rasulullah itu tidak, orang tua kami. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu kalau minum nggak mau gelasnya beda, pengen satu gelasnya dengan istri beliau. Subhanallah. Kayak ibarat makan sepiring berdua, minum satu gelas berdua. Sampai disebutkan di saat Siti Aisyah minum air, iya kan, di saat Siti Aisyah minum, tiba-tiba diminta, ya Aisyah jangan kau habiskan, aku minta. Jangan ya Rasulullah, kita ambilkan. Enggak, aku minta bekasmu. Kata Rasulullah, akhirnya dikasihkan. Apakah langsung diminum? Tidak. Di mana tempat bibirnya Siti Aisyah nempel, disitulah Rasulullah minum. Subhanallah. Inilah Nabi Muhammad SAW dengan istrinya begitu mesra, orang tua kami. Ini suami dikasih bekasnya istri nggak mau. Masa suami dikasih bekas istri? Nggak level loh, ini musibah. Levelmu memang bukan level Rasulullah, level rendahan, ya kan gitu. Wong Rasulullah aja bekasnya istri mau kok. Rasulullah itu satu siwak dengan istri-istri beliau. Jadi Rasulullah kalau sholat pakai siwak, sunnah pakai siwak loh Pak, Bu. Kalau Rasulullah sudah selesai pakai siwak, apa ya Rasulullah pinjam siwaknya Siti Aisyah, dilempar, dipakai oleh Siti Aisyah. Jadi nggak ada jijik itu, iya kan? Kenapa? Wong istrinya, istrinya. Makanya inilah orang tua kami kemesraan Rasulullah di dalam rumah tangga beliau. Bahkan orang tua kami, walaupun Rasulullah sibuk dakwah kemana-mana, ngurus umat, ternyata beliau nggak lupa untuk ngajak guyonan dengan istri beliau. Nabi Muhammad itu orang tua kami kalau di rumah paling ganjeng dengan istrinya. Siti Aisyah lagi ibarat ngiris-ngiris bumbu, tiba-tiba dicewel dari belakang oleh Rasulullah. Nggak apa-apa, Pak, itu nggak dosa itu Pak, ya kan? Ini ada bapak nggak tahu ya kan, punya suami, istrinya itu kalau ngomong nggak berani, bisanya iya engging. Lu kok bisa kayak gitu? Istri nggak bisa guyon di hadapan suami. Kenapa? Takut suaminya wibawa, bebel itu. Bukan kayak gitu suami itu. Suami itu kalau ketemu istri itu kiranya istrinya bisa manja, itu baru istri suami bener. Lah kok suami iya nggak bisa ngasih pendapat. Nah ini musibah suami kayak gitu itu. Enggak, Rasulullah coba lihat bagaimana kehidupan beliau dengan istri beliau. Makanya Bapak Ibu pulang dari tempat ini mohon beli buku sejarah biar rumah tangga kita semakin jempol nanti. Pulang dari tempat ini beli buku sejarah Rasulullah. Ada banyak Bapak Ibu buku sejarah, karena di dalam buku sejarah itu banyak diceritakan Nabi Muhammad. Loh, kalau kita sudah mendengar banyak cerita Nabi Muhammad, di saat kita mengarungi bahtera kehidupan di dunia ini nggak buta. Kalau masih males membaca sejarah, ya sudah dengar pengajian kayak gini, biar ngerti akhlaknya Rasulullah SAW seperti apa. Ini, lu Nabi Muhammad seperti itu orang tua kami. Bahkan Bapak Ibu sampai disebutkan Nabi Muhammad tuh sering balapan lari dengan Siti Aisyah. Lu kok masih kober ayo?
Padahal panglima presiden masih sempet ngajak lari sama istrinya itu. Sampai disebutkan orang tua kami, di saat Rasulullah baru menikah, guyon dengan Siti Aisyah, akhirnya ngajak lari. Ternyata Rasulullah kalah, yang menang Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah 1-0. Kata Siti Aisyah. Akhirnya orang tua kami, Siti Aisyah sudah semakin gede, karena Siti Aisyah dinikahi oleh Rasulullah itu di saat Siti Aisyah itu masih kecil, usia 9 tahun. Awas, ya, awas, jangan pernah salah paham. Menikah di saat usia dini sangat diperkenankan daripada zina. Awas ini. Banyak orang apa? Kok nikah nak? Belum lulus SD kok nikah? Daripada lulus SD zina, yang mending nikah, Pak. Kan gitu. Ini banyak orang salah paham ini. Iya kan gitu. Nah, belum lulus sarjana, nak. Belum ini, kuliahmu belum selesai, kok mikir nikah, amit-amit. Akhirnya apa? Lulus sarjana plus dapat gelar pezina. Naudzubillah min dzalik. Gimana? Bapak ibunya masuk neraka itu. Ingat Bapak Ibu, tidak pernah dengan urusan nikah, karir itu menjadi merosot, nggak pernah. Bahkan banyak orang sukses gara-gara setelah menikah karirnya naik melonjak 100%. Tapi kalau sebelum menikah biasanya nggak bisa istiqomah. Makanya nggak ada pernikahan itu menjadikan sebab merosot, nggak ada. Kecuali disuarakan oleh musuh-musuh Allah. Oh, nikah di saat usia muda itu coba biangnya permasalahan ini. Coba tuh di televisi tengkar terus. Loh, iyong televisi kok diikutin, ya kan? Gurumu bukan televisi, gurumu Nabi Muhammad. Ada kan di televisi apa itu kaca pernikahan apa gitu kan? Oh, itu kan berantem terus gitu kan, berantem terus. Yang jadi pemain televisinya itu siapa itu? Oh, bukan orang ahli iman lah kok kita tonton, nggak ada perlunya. Ya, makanya menikah di saat usia dini tidak menjadikan karir anjlok, enggak. Bahkan orang tua kami, mohon maaf, saya dapat gelar S1 setelah saya menikah. Guru kami dapat gelar doktor setelah menikah. Jadi nggak ngambat pernikahan itu, Pak. Malah semakin sukses. Ya, pulang dari tempat ini anaknya dinikahin semuanya nanti. Iya kan? Ya iya Bapak Ibu. Karena mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Bapak Ibu kalau tidak mengenalkan pernikahan kepada anak jenengan mulai usia sekarang, anak jenengan akan kenal nikah di luar dengan cara tidak terhormat. Ayo. Sampaikan pernikahan tidak masalah. Nah, awas. Kamu sudah mulai gede, kalau ngaca sudah mulai lama di cermin sambil mincet-mincet jerawatmu, awas, Abah sudah punya lo calon yang baik. Lu diajak ngomong kayak gitu. Ya kan, calon yang soleha. Kenapa? Biar nggak kenal orang di pinggir lampu merah itu, akhirnya zina di sana itu. Ya? Naudzubillah min dzalik. Loh, Nabi Muhammad di saat menikah gitu lari, ternyata beliau kalah 1-0. Kata Siti Aisyah. Akhirnya Siti Aisyah semakin gede, umurnya semakin tambah, lari lagi balapan dengan Rasulullah. Siti Aisyah kalah, yang menang Rasulullah. Akhirnya kata Rasulullah apa? Aisyah ingat 1-1. Subhanallah. Ada pemimpin kayak gini orang tua kami. So sibuknya kayak pun masih ngeladenin istrinya. Ini Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau itu Bapak Ibu kalau pulang total buat istrinya. Jadi tidak ada guru kemesraan yang paling utama dalam urusan rumah tangga kecuali berkiblat kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai disebutkan Rasulullah itu kalau ketemu istrinya kayak orang nggak pernah kenal perang, lembut sekali, santun sekali. Tapi kalau mendengar adzan, mendengar suara seruan adzan, sholat, kayak Rasulullah nggak kenal keluarga, semangat menuju masjid. Kok bisa orang seperti itu ya? Karena dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita niru orang tua kami. Makanya Bapak, inilah akhlak Rasulullah seperti itu, santun. Rasulullah itu Bapak Ibu, mohon maaf, Rasulullah nggak pernah mukul istrinya, nggak ada. Makanya dengar ini, kalau ada suami berani main pukul kepada istri, ini suami nggak ada kehebatan, nggak ada keistimewaannya itu. Suami bebel gitu aja sudah, ya kan? Lah gimana istrinya kok dipukul itu? Ngerayu istri kan paling gampang Bapak Ibu, ya kan? Lah kok ini main pukul? Ini kan sudah nggak punya kelebihan itu suami kayak gitu. Lupa Rasulullah. Nabi Muhammad walaupun jengkel kayak apa pun nggak pernah mukul istri beliau. Ya, nggak pernah mukul. Walaupun memang di dalam Islam diperbolehkan memukul istri yang nggak nurut boleh dipukul. Tapi ingat, memukulnya bukan pakai bodem tangan ini, ya kan? Dijotos gitu sampai ambruk gitu. Bukan. Memukulnya pakai apa? Pakai siwak. Mohon maaf. Kalau siwak apa sakitnya, Pak?
Bu, memang di dalam Islam tidak mencari kesakitan, tidak, tapi biar dia sadar, saya marah loh dek, kamu suruh sholat kok susah, nah pukul sama siwak, apa sakitnya yuk. Jadi dalam Islam boleh memukul tapi pakai siwak. Makanya orang tua kami, Anda tidak perlu hukum di luar agama Islam, tapi sudah yakinlah hukum di dalam Islam, karena hukum di dalam Islam hebat, adil, ya. Ngingatkan istri boleh mukul tapi pakai siwak. Tapi istri di zaman sekarang pakai siwak, Bapak Ibu tambah lama, ya kan, tambah melede, akhirnya dijewer orang tua kami. Nah ini. Tapi kalau istri-istri dahulu Bapak Ibu cerdas. Lah mohon maaf Bapak Ibu, kadang istri di zaman sekarang itu Bapak Ibu kepekaannya kalah sama sekretaris. Coba sekretaris suaminya di kantornya itu batuk sedikit gitu, bos mau minum kopi, teh, kayaknya serak suaranya batuk. Ini pulang batuk jegring-jegring, ya diam saja itu. Istri kan memang nggak peka. Ya kan, akhirnya suaminya beda. Kenapa? Kurang peka. Ya kan, wong makan Bapak Ibu pakai sambel, makan kan pakai sambel. Wong sambel kan pedes. Sudah jeging-jeging kayak gitu, istrinya asik aja lap, mana ngambil air mana, jadi nggak ada kepekaan. Makanya akhirnya langsung ngomong, dek, kamu itu kok agak bebel sih dek. Mohon maaf ini ya, agak bebel. Masa saya batuk-batuk kayak gitu kok gak ada inisiatif ngambil air apa? Kalah sama sekretaris yang ada di kantor. Akhirnya apa Bapak Ibu? Pulang males. Iya kan, bang kok telat meeting katanya. Meeting apa? Nggak ada, nunggu ibu tidur. Baru bu pulang. Makanya ibu ingat, kalau ada suami nggak betah di rumah, ibu nggak usah nuduh kanan kiri. Paham? Kalau ada suami nggak betah di rumah, bapak ibu nggak usah nuduh kanan kiri. Oh, ini kayaknya tetanggaku, ngapain nuduh tetangga? Ente evaluasi sendiri, ya kan gitu. Ibu evaluasi dulu. Oh iya, kayaknya saya kalau makan mungkin egois. Kan gitu. Ada lagi Bapak Ibu, kami pernah bertamu. Ya, ini yang mudah-mudahan keluarga itu keluarga yang dicintai oleh Allah. Bertamu dikasih makan, ya dikasih makan siang kalau nggak salah itu. Makan siang, bertamu dikasih makan siang. Kebetulan ada sayurnya, tapi kuahnya sedikit. Lah kata suaminya, dek, kuahnya yang banyak sih. Kan ada tamu itu. Padahal suaminya kan ngomongnya enak kayak gitu. Jawabannya istri apa? Kalau pengen kuahnya banyak di kamar mandi. Gitu orang tuh. Ini orang kok pol-polan gitu jawabnya itu. Padahal ada saya gitu. Artinya apa? Ada seorang perempuan itu Bapak Ibu kalau ngomong memang kayak gitu. Jadi ceplas-ceplos gitu, seenaknya gitu. Makanya akhirnya suami pulang males. Tapi coba kalau ngomong santun, enak, indah, suami itu dihormat Bapak Ibu, nggak bakal dia lama-lama ada di tempat kerja ingat ibu terus. Tapi kalau sudah nggak dihormat orang tua kami, ya lupa Bapak Ibu. Kenapa Kak pulang tal itu genderuwonya biar tidur? Musibah ini. Baik, inilah ini cerita ini Bapak Ibu ya. Jadi semuanya harus evaluasi. Ini Nabi Muhammad SAW seperti itu, memuliakannya kepada istri beliau seperti itu. Makanya disebutkan oleh Siti Aisyah, demi Allah tidak ada satu hari berlalu aku semakin cinta kepada Rasulullah. Jadi cintanya istri-istri beliau kepada Nabi Muhammad setiap hari nggak semakin pudar, semakin menjadi-jadi karena melihat akhlaknya Rasulullah yang mulia. Tapi kalau ibu-ibu di zaman sekarang gimana? Bu, cinta nggak sama suami? Aduh, jangan ngomong cinta Pak Ustadz, kepaksa sudah. Gimana kepaksa? Jadi ada seorang ibu itu kalau ditanya cinta kepada suami itu, bang, jangan ngomong cinta Pak Ustadz, ini hanya mikir anak sudah 8. Gimana rumah tangga kok kayak gitu? Jangan orang tua kami. Rumah tangga harus indah, saling mencintai. Rasulullah, Siti Aisyah bagaimana istri beliau? Demi Allah, setiap hari aku menemukan kepada Nabi Muhammad semakin cinta. Gak pernah ada pudar yang namanya cinta itu. Kenapa? Karena akhlaknya Rasulullah yang mulia, akhlaknya Rasulullah yang hebat kepada istri-istri beliau, orang tua kami. Inilah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Bapak Ibu, dengan orang kafir Nabi Muhammad bagaimana? Dengan orang kafir, jangankan kepada orang yang kenal istri beliau, dengan orang kafir Nabi Muhammad menghormat. Dengan orang kafir. Suatu ketika orang tua kami, ada orang meninggal dari kalangan orang Majusi. Orang Majusi kan orang kafir.
orang yang nggak menyembah Allah, orang kafir, mati orang tua kami. Mati, jenazahnya itu lewat di hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah berdiri. Para sahabat ngomong, ya Rasulullah, dia kan orang kafir ya Rasulullah. Kenapa engkau berdiri ya Rasulullah? Kata para sahabat, apakah tidak boleh aku menghormat dia sebagai manusia? Artinya apa? Beliau itu sangat menghormat kepada siapapun. Nabi Muhammad, kepada orang kafir. Bahkan sampai disebutkan orang tua kami, ada seorang ibu separuh baya benci sekali kepada Rasulullah, dia dari kalangan orang-orang kafir. Tidak ada orang lewat, kebetulan dia jualan, tidak ada orang lewat kecuali di saat orang lewat membeli jualannya ngomong, awas, inti jangan deket-deket dengan Muhammad. Muhammad itu kalau ngomong manis, awas kamu, nanti kena sihir kamu itu. Jadi setiap ada orang dekat kepada beliau, kepada ibu ini pasti diomongin kayak gitu. Hingga suatu ketika dia itu orang tua kami ngangkat barangnya nggak kuat, barangannya banyak nggak kuat. Akhirnya ada seorang pemuda saat itu datang kepada beliau, ibu mau dibawain? Oh ya bawa, nggak apa-apa. Akhirnya apa? Itu pemuda jalan duluan, ibu di belakang. Sepanjang perjalanan ibu ini terus mencaci maki Muhammad. Muhammad awas ya, kamu siapa pemuda? Kamu ini baik, jangan kayak Muhammad. Muhammad itu delodok, barangkali gitu. Muhammad itu waduh pol-polan kurang ajarnya itu, ya kan? Terus dijelek-jelekin kayak gitu. Sampai selesai nyampe ke rumahnya orang tua kami, barangnya ditaruh di depan rumahnya. Kemudian sang pemuda tadi itu pamit. Ibu, punten sudah selesai ini barangnya, udah taruh, baik pamit. Baru melangkah beberapa langkah dipanggil, nak sini nak. Dari tadi kita ngobrol ngalor ngidul, emang namamu siapa? Kita belum kenalan. Ibu bener mau nanya namaku. Iya, namamu siapa? Namaku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari tadi yang dicaci maki itu yang bawa barangnya, gak marah. Ini coba lihat orang tua kami. Seketika itu apa? Ibu tadi gak bisa jawab kecuali apa? Nangis ibu tadi, air matanya menetes. Jadi engkau lah Muhammad. Kenapa engkau gak marah? Apa yang dimarahkan? Kan gitu. Ibu gak kenal aku, makanya ibu mungkin ngomong kayak gitu, kata Rasulullah. Setelah itu apa? Ya Muhammad, sudah jangan banyak omong, jadikan aku ahli iman, masukkan aku Islam. Inilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau disakiti semakin nampak kesabarannya. Kalau disakiti semakin maafnya datang. Jadi Nabi Muhammad itu kalau didolimi orang tua kami, yang ada malah gede maafnya. Gak kayak kita kan ya. Kalau kita didolimi caci maki, oh siapa ini? Yang punya kawasan kok caci maki lah kita itu. Makanya orang tua kami jauh nanti dengan Rasulullah. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak, Bapak Ibu. Semakin Nabi Muhammad dijelek-jelekin, maafnya semakin nampak, sabarnya semakin nampak. Maafnya semakin nampak, sabarnya semakin nampak. Rasulullah itu Bapak Ibu pernah suatu ketika beliau itu mau berjalan menuju tempat ibadah beliau. Mau berjalan menuju tempat ibadah beliau. Ternyata apa? Di perjalanan itu Bapak Ibu ada yang ngeludain. Kalau nggak ngeludain, ngelempar kotoran. Ngelempar kotoran, ngeludain Nabi Muhammad. Mau ibadah ke masjid loh Pak, dilempari kotoran, diludain. Rasulullah nggak pernah marah. Kalau pribadi beliau disakiti, beliau nggak pernah marah. Beliau diam saja. Sampai suatu ketika beliau itu mau ke tempat ibadah beliau, ternyata nggak ada yang ludain, nggak ada yang lempari kotoran. Sampai Rasulullah itu kayaknya ada yang hilang ini. Ada yang hilang, ada yang aneh ini. Apa yang aneh ini? Oh iya, yang biasa ngeludain aku kemana itu? Yang biasa ngelemparin kotoran aku kemana? Aku nggak tumben hari ini nggak ngeludain, ya kan? Tumben katanya. Akhirnya apa? Rasulullah ibadah selesai, lalu Rasulullah bertanya, kemana orang ini? Ya Rasulullah dia sakit. Dia sakit. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau ke masjid diludain orang sama dilempari kotoran, kok ternyata jenengan mau bales takut dianya orangnya gede keker atau punya pangkat, ya kan? Tiba-tiba sakit, ngomong apa jenengan? Syukur, kualat gitu barangkali. Tapi Nabi Muhammad tidak, orang tua kami. Nabi bagaimana? Benar sakit? Iya sakit, baik. Nanti ingatkan setelah ibadah, setelah aku sholat, ingatkan aku pengen jenguk dia. Subhanallah. Didolimi, disakiti, di saat yang dolimi menyakiti sakit, dijenguk. Bahkan di saat jenguk Bapak Ibu nggak tangan kosong, beliau pulang membawa sekantong gandum, diberi saat itu kepada orang yang dolim. Kata Nabi Muhammad, kamu sakit tumben hari ini nggak ngeludain aku, katanya. Kamu sakit, ini hadiah, mudah-mudahan kamu cepat sembuh. Ngelihat akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini, orang tua kami apa? Itu orang nangis Bapak Ibu. Muhammad,
yang bayar aku untuk ngeludain kamu, yang bayar aku untuk ganggu kamu ibadah semenjak aku sakit belum datang, tapi kamu yang aku ludain, yang aku ganggu pertama kali datang. Makanya orang tua kami, ayo kita niru ilmunya Nabi Muhammad. Bapak Ibu, kalau dicaci maki orang, kalau kita dicaci maki ngalah, ya. Kalau rumah kita dicaci maki ngalah, mobil kita ngalah. Kalau urusan pribadi, tapi kalau urusan agama harus, ya, karena urusan agama, membela agama adalah iman. Kalau diri kita yang dicaci maki, kita ngalah. Ya, barangkali ibu, pak, ibu nanti pulang kok ada orang yang marah-marah, waduh Bu Haji dari mana, sok suci. Apa ibu? Sabar, nggak boleh marah, pakai ilmunya Nabi Muhammad. Kalau perlu Bapak Ibu pulang, Bu Haji jangan pulang dulu. Terima kasih Bu Haji sudah ngingetin saya. Memang saya nggak suci. Kemudian Bu Haji saya ada mukena baru, hadiah buat Bu Haji. Loh ini hebat ini. Ya, itu orang hebat Bapak Ibu. Jadi kalau dicaci maki kita balas dengan kebaikan. Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang dipilih itu kalau dicaci maki orang nggak pernah balas kecuali dengan kalimat damai, bahkan ada hadiah nanti. Ini ibadur Rahman, hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Tapi kalau kita dicaci maki marah, berarti kita ini masih kalah dengan hawa nafsu kita. Nabi Muhammad bukan orang seperti itu. Beliau kalau dicaci maki urusan pribadi beliau banyak ngalah. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan malam ini adalah pertemuan yang menjadikan kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya masih panjang Bapak Ibu. Cirinya orang mencintai Nabi Muhammad itu banyak, ada 4. Itu baru tak bahas tadi 1. Apa? Mengagungkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masih ada 3 lagi. 3-nya PR. Nah, ya. 3-nya PR. Sudah malam ini Bapak Ibu. Jam berapa ini? 10.40. Mau dilanjut? Ya jenengan enak. Saya pulang ke Cirebon ya. Insya Allah PR. PR-nya nanti gampang Ibu. Saya punya majelis di sini ya. Saya punya majelis di Masjid Al-Furqon ya. Masjid Jami Al-Furqon BCL ya, perumahan BCL dekat ini Bapak Ibu. Wong dari sini aja sekarang aja yang datang ini banyak juga dari BCL kan gitu. Maka nanti setiap Jumat ketiga Ibu, setiap Jumat ketiga saya punya rutinan ada di situ ya. Setiap Jumat ketiga punya rutinan di BCL. Bapak Ibu yang punya kendaraan keluarkan, jadikan kendaraan Anda dipakai untuk ngaji seperti itu. Itu kendaraan yang menjadikan nanti masuk surga. Punya motor keluarin untuk ngaji, punya mobil keluarin untuk ngaji. Ini semuanya menjadi kemuliaan. Jangan dipakai tamasya terus Bapak Ibu ya. Tamasanya kita sekarang diganti. Tamasanya ke taman-taman surga, ke tempat-tempat ngaji. Jadi saya punya rutinan setiap Jumat ketiga ba'da Isya di Masjid Jami Al-Furqon BCL. Lah untuk bulan ini jatuhnya tanggal 23 Rabiul Awal atau 23 Desember ya. Ini untuk Jumat malam Sabtu ya. Ini rutinan ya. Orang tua kami enggak dihadiri. Kemudian jangan lupa orang tua kami apa ini? Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga nanti ada dengan kami juga Sabtu malam Ahad tanggal 24 Rabiul Awal. Jumatnya ketemu kami, Sabtunya ketemu lagi. Masya Allah ini. Wah ini Masya Allah ini 2 hari bersama Ustadz Syekh berarti kalau gitu berarti. Iya kan? Jumatnya ketemu di BCL ya. Malam Ahadnya juga ketemu ya. Karena kami punya majelis rutinan Bapak Ibu. Majelis rutinan ada 2 di sini di Cikarang ini. Ya satunya di satu tempat, satunya lagi keliling dari masjid ke masjid. Kenapa kami ajak keliling Bapak Ibu? Kami ingin mencari bekas kesaksian di hadapan Allah yang banyak. Karena kami yakin Anda yang duduk di tempat ini, Anda berarti ada bekas kemuliaan ini. Sehingga nanti kalau mati, ternyata bekas akan ngomong, ya Allah, dulu tanah Masjid Al-Ikhlas pernah diinjek oleh orang ini untuk mengagungkanmu, sehingga menjadikan kita mulia. Makanya kalau perlu secikarang masjid ini kita kelilingin nanti, biar banyak bekas kemuliaan yang menjadikan kita mulia di hadapan Allah. Baik untuk malam Ahad malam Ahad kapan ini? Malam Ahad tanggal 24 Desember ba'da Isya, Sabtu malam Ahad di Masjid Nurul Hikmah apa ini? Kampung Citarek Mene ya. Menye ya. Menye. Ya sudahlah itu ya. Kampung Citarek ya. Desa Karangsari Cikarang Timur ya. Belakang
Apa ini? Belakang PT ya. PT Kopek Sindir ya. Kopek Sindu. Baik. Wah, ini promo PT ini jadinya kok disebut-sebut ya. Pokoknya itu sudah Masjid Nurul Hikmah ya. Ke Kampung Citarik Mene ya. Menye. Desa Karangsari Cikarang Timur. Menye itu apa sih, Bu? Desa tah? Oh, desa ya. Baik, intinya Bapak Ibu dihadiri ya. Jadi nanti tanggal 23 sama 24, 23-nya di Masjid Jami Al Furqon, 23-nya di Masjid Nurul Hikmah. Dan juga jangan lupa orang tua kami ini banyak, Masya Allah ini Bapak Ibu. Informasi pengajian banyak. Hadiri Maulid Akbar di Masjid Jami Al Furqon, Maulid Akbar. Mudah-mudahan guru kita bisa hadir, Bu Yahya. Insya Allah ini mudah-mudahan beliau sembuh ya. Masjid Maulid Akbar di Masjid Jami Al Furqon Sabtu malam Ahad 16 Rabiul Akhir 14 Januari ya, di Masjid Al Furqon Perum BCL Ba'da Isya ya. Itu insyaallah Maulid Akbar. Satu lagi mana? Sudah cukup? Maulid keliling bulan depan. Baik, Majelis Maulid keliling bulan depan, bulan berapa? Januari ya. Jatuh di hari Sabtu malam Ahad ya, tanggal 8 Rabiul Akhir atau 7 Januari Ba'da Isya, bertempat di Masjid Al-Falah, Kampung Gelonggong, Desa Karang Rahayu, Kecamatan Karang Bahagia ya. Jadi tanggal 23 Desember ada, 24 Desember ada, 7 Januari ada, 16 Januari ada. Mudah-mudahan kita dikasih kesehatan oleh Allah, panjang umur, sehingga bisa menghadiri majelis-majelis yang mulia tersebut. Dan mudah-mudahan majelis itu menjadi sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdzulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami yang berkumpul di tempat ini ya Allah, hamba-hambamu yang rindu pengen diaku sebagai umat kekasihmu Nabi Muhammad, maka jadikan kami umat yang diaku ya Allah. Jadikan kami umat yang diaku ya Allah, dan jadikan kami pecinta-pecinta Nabi Muhammad yang diaku oleh Nabi Muhammad ya Allah. Jangan sampai ya Allah kehadiran malam ini hanya kehadiran semu saja, jangan, akan tapi jadikan kehadiran kami di malam ini saksi ya Allah, bahwasanya kami berada di barisan kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, bahwasanya kami pengidola kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, bahwasanya kami pecinta Nabi Muhammad ya Allah. Jangan sampai kami Engkau keluarkan dari rombongan pecinta-pecinta ini ya Allah, karena yang keluar dari rombongan pecinta-pecinta ini takut ya Allah tempatnya di neraka-Mu. Banyak orang-orang yang tidak cinta kepada kekasihmu Nabi, matinya mati jelek ya Allah, di kuburan Kau siksa, di neraka apalagi ya Allah. Akan tapi kami mohon ya Allah, siapapun yang duduk di tempat ini, yang mendengarkan suara ini ya Allah, jadikan kami ya Allah umat yang diaku sebagai umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa kami sangat banyak, Engkau lebih tahu ya Allah. Mata ini sering dipakai apa, Engkau lebih tahu ya Allah. Mata ini masih suka melihat yang haram ya Allah. Mata ini masih suka nonton-nonton yang haram ya Allah. Ampunilah dosa mata ini ya Allah. Jangan sampai tidak Kau ampuni ya Allah, karena satu dosa tidak Kau ampuni akan mengundang murka-Mu. Ampunilah dosa semua anggota tubuh kami. Ampunilah dosa mulut kami ya Allah. Ampunilah dosa telinga kami ya Allah. Dan ampunilah dosa anggota tubuh kami ya Allah. Dan jadikan perkumpulan malam ini perkumpulan ahli surga-Mu ya Allah. Jadikan perkumpulan malam ini perkumpulan ahli surga-Mu ya Allah. Para pejabat yang datang tempat ini pejabat ahli surga. Para kiai yang datang tempat ini kiai ahli surga. Para jamaah yang duduk tempat ini para jamaah ahli surga. Anak-anak kami yang duduk tempat ini anak-anak ahli surga ya Allah. Dan jadikan ya Allah keberkahan tempat ini ya Allah nyampe kepada siapapun yang enggak hadir ya Allah. Barangkali ada keluarga kami enggak sempat hadir, mungkin ngantuk, capek, atau mungkin sakit ya Allah, maka keberkahan majelis sampaikan kepada beliau yang sakit cepat sembuh.
sembuh ya Allah. Yang sakit tidak bisa hadir cepat sembuh ya Allah. Dan siapapun yang sudah berkorban ya Allah untuk acara ini dengan materinya ya Allah, atau mungkin dengan tenaganya ya Allah, jadikan ini nanti Engkau balas dengan sebaik-baiknya balasan ya Allah. Engkau balas dengan sebaik-baiknya balasan ya Allah. Dan permudah kami untuk bisa berkorban di tempat-tempat seperti ini ya Allah. Permudah kami untuk berkorban di acara-acara seperti ini ya Allah. Acara memuliakan kekasih-Mu, acara pengajian, acara zikir, dan acara-acara kemuliaan yang lainnya ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah dalam keadaan taat dan sehat walafiat ya Allah. Ya Allah, jadikan kami ya Allah memiliki akhlak seperti kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Tidak pernah marah di saat dibenci orang, dicaci maki orang, enggak pernah marah ya Allah. Maka berikan kami memiliki akhlak seperti akhlak kekasih-Mu Nabi Muhammad. Bersihkan hati kami dari sombong ya Allah. Bersihkan hati kami dari sombong. Sombong puncaknya akhlak kejelekan. Jauhkan dari kami. Jauhkan dari kami sombong karena pangkat jabatan ya Allah. Jauhkan karena orang sombong tempatnya di neraka-Mu ya Allah. Jauhkan dari kami sombong gara-gara ustadz kiai ilmu ya Allah. Jauhkan dari kami ya Allah. Jauhkan dari kami sombong gara-gara ya Allah harta kami ya Allah. Jangan ya Allah. Jauhkan dari kami sifat sombong ya Allah gara-gara keturunan nasab yang baik. Jangan ya Allah. Akan tapi yang ada jadikan kami orang yang semakin tawadhu ya Allah. Merendah diri ya Allah. Tawadhu ya Allah, merendah diri ya Allah. Ya Allah, jauhkan dari kami ya Allah dendam, dengki, hasud. Jauhkan dari kami ya Allah. Yang ada saling mencintai karena-Mu ya Allah. Maka jadikan ya Allah jamaah yang duduk tempat ini saling mencintai karena-Mu. Jauhkan dari percekcokan, jauhkan dari perceraian ya Allah. Yang ada rukun ya Allah, hatinya saling ketemu ya Allah. Pulang dari tempat ini saling mendoakan dalam kebaikan ya Allah. Pulang dari tempat ini ya Allah saling mendoakan dalam kebaikan ya Allah. Saling mendoakan dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hajat-hajat kami mohon dikabul ya Allah. Hajat kami mohon dikabul, Engkau lebih tahu ya Allah. Hajat kami mohon dikabul ya Allah. Baik hajat pribadi kami ya Allah, atau mungkin hajat masjid Jami Al-Ikhlas ini ya Allah. Mulai dari perheapan apapun permudah ya Allah. Permudah. Dan umumnya ya Allah hajat semuanya ya Allah, jamaah Perum Geraha Bakti Kodim ini ya Allah, semuanya hajatnya mohon dikabul ya Allah. Baik urusan dunia, utamanya urusan akhirat, mohon dikabul ya Allah, mohon dikabul ya Allah, mohon dikabul ya Allah. Dan terakhir hajat kami ya Allah, jadikan kami nanti di saat kami menghadap wadamu dalam keadaan iman ya Allah. Sungguh siapapun yang duduk tempat ini pasti bakal mati ya Allah. Kami tidak bakal panjang hidup di dunia ya Allah. Mungkin bisa jadi malam ini malam terakhir kami di dunia. Itu sangat mudah bagimu ya Allah. Atau mungkin lusa ya Allah, sangat mudah bagimu ya Allah. Atau mungkin 1 minggu lagi ya Allah, sangat mudah bagimu untuk mencabut nyawa kami ya Allah. Akan tapi kami mohon ya Allah, cabutlah nyawa kami ya Allah di saat kami lagi ngaji seperti ini ya Allah. Lagi ingat kepadamu seperti ini ya Allah. Lagi menghormat memuliakan Nabi Muhammad seperti ini ya Allah. Dan mohon jangan kau cabut nyawa kami di saat kami melakukan kemaksiatan. Jangan kau cabut nyawa kami di saat kami lalai darimu ya Allah. Maka cabutlah nyawa kami ya Allah di saat hati dan lidah kami ya Allah mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Jangan lupa selalu didoakan kami.